sebenarnya keris itu apa? Itu pertanyaan kita. Keris itu makanan apa sih? Temannya Leonid apa? Atau temannya Timbul ya? Kenapa kita bisa bilang umumnya keris lurus? Karena kalau kita datang ke museum atau kita sowan ke kolektor, dijejer itu keris ratusan, itu paling yang low itu paling ada. Kebanyakannya keris lurus karena memang awal mula keris itu diciptakan, desain pertamanya adalah lurus. Kenapa lurus? Karena memang fungsi awalnya desainnya sebagai senjata tikam. Senjata tikam tentunya harus cepat ya. Senjata duel jarak dekat itu tikam, senjata tusuk, terus harus serangan itu harus cepat sehingga melukai tubuh lawan begitu ya. Nah, bentuk desain yang efisien ya lurus. Nah, belakangan muncul desain keris low itu kalau dari fungsi, karena memang kalau kita bicara benda budaya, fungsi awal memang fungsi praktis. Kita jumpai kursi ya untuk duduk, kita jumpai ini cangkir kopi untuk minum, sama kita jumpai keris ya tikam itu awalnya memang sangat fungsi praktis. Baru belakangan disematkan makna-makna, disematkan ide-ide tambahan yang idenya awalnya dari ide fungsional praktis, disematkan ide-ide pikiran-pikiran yang sacred ya, yang sakral. Sama dengan keris, tadinya senjata tikam lalu disematkan sebagai tadi yang dalam konteks barat disebut mistik yang salah kaprah gitu. Bahwasanya sebagai simbol dari diri kita waktu itu ya, setiap orang keluar rumah harus bawa keris karena kita adalah penerus dari leluhur kita, leluhur mewariskan keris, yaitu apa? Menjaga keluarga, menjaga wilayah, menjaga tanah air begitu ya. Sebagai keris sebagai simbol pribadi, simbol keluarga, dan juga simbol kita berbakti kepada nusa dan bangsa dalam konteks value seperti itu. Lalu muncul lo itu tetap fungsi awalnya sebagai fungsi praktis setelah untuk damage impact alias efek kerusakan, karena dengan keris itu dibuat dengan berkelok itu ketika melukai tubuh musuh, tubuh lawan itu tentu kerusakan lebih fatal. Begitu juga ketika menyayat ya, melukai dari sayatan maupun tikaman lebih fatal. Walaupun butuh effort lebih, butuh tenaga daya lebih untuk menikamnya daripada yang keris lurus. Tapi belakangan lalu adanya keris lurus dan lurus ini disematkan makna-makna. Kalau nanti ada lo 3, lo 5, lo 7, lo 9, lo 11 sampai lo 13 umumnya itu nanti punya makna masing-masing, yaitu terkait untuk dapur. Itu ya keris lurus. Nanti ada yang memaknai lo ini seperti ular ya, ular mengambang di air. Bisa filosofi ular dan sebagainya, itu adalah sematan-sematan makna semiotik belakangan. Awalnya tetap desain senjata ya harus dalam konteks untuk senjata tikam yang padam. Nah, menghitung lo-nya itu bagaimana, Gus? Kalau menghitung lo, ini ada kisah katanya orang zaman kuno hitung lo beda sama sekarang ya, nggak masalah. Kita pakai yang zaman sekarang. Zaman sekarang hitung lo dari wadidang depan. Itu wadidang itu kalau bahasa Indonesia bidang depan, bidang belakang, artinya wadidang ngarep, wadidang buri ya. Bidang depan, wadidang belakang. Hitung dari wadidang depan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dengan rincian lambe gajah 1. Ini satunya dapurnya sempono. Nanti makna sempono apa? Nah itu ada ide faktor tertentu, pemikiran-pemikiran tertentu. Lalu fungsi sempono dalam konteks sosial, dia empu pandai keris membuatkan keris sempono itu untuk tokoh seperti apa, status sosial seperti apa, itu nanti sisi sosiofak ya, faktor-faktor sosial latar belakangnya. Nah di luar semua itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus bisa membedakan tadi, karena orang menganggap asal lo dokternya selalu banyak senjata di belahan dunia yang lain juga lo, apakah juga keris? Ternyata tidak. Tidak semua lo bisa sebut keris, gitu. Karena ya tadi lebih banyak keris lurus ya kalau kita jumpai di para kolektor maupun di museum.